Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keamanan jaringan, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Aramiri. Nah, pada video kali ini kami akan membahas yaitu Nmap Live Host Discovery. Jadi saat kita melakukan pengujian keamanan jaringan, mencari tahu komputer atau sistem mana yang sedang aktif adalah langkah fundamental. Maka mari kita bahas bagaimana Nmap melakukan hal ini. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, apa itu Nmap? Nmap atau Network Mapper adalah perangkat lunak open source, standar industri yang diciptakan oleh Gordon Lyon. Tool ini sangat andal untuk memetakan jaringan, mengidentifikasi host yang aktif, serta menemukan layanan atau servis apa saja yang berjalan di dalam sistem target. Nah, secara umum, Nmap melewati 9 tahapan utama saat melakukan pemindaian. Dimulai dari mendata target, menemukan host yang aktif, hingga tahap akhir, yaitu menuliskan output laporan. Namun, fokus utama kita ada di langkah kedua, yaitu Discover Live Host. Nah, mengapa kita harus melakukan penemuan host sebelum memindai port? Jawabannya adalah efisiensi waktu dan stealth, atau menghindari deteksi. Mencoba memindai port pada komputer yang sedang dalam keadaan offline hanya akan membuang waktu secara sia-sia dan menghasilkan noise jaringan yang tidak perlu, yang dapat memicu alarm keamanan di pihak target. Lalu untuk menemukan host yang aktif, Nmap menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Di antaranya, yang pertama ialah ARP scan, yaitu menggunakan request ARP untuk menemukan host di jaringan lokal. Kemudian yang kedua ada ICMP scan, yaitu menggunakan request ICMP atau ping tradisional. Dan yang ketiga ialah TCP atau UDP ping scan, yaitu mengirimkan paket ke port TCP dan UDP tertentu untuk menentukan apakah sebuah sistem merespons dan aktif. Selain Nmap, ada juga scanner alternatif lain yang sering digunakan dalam tahap ini, seperti ARP scan dan mass scan. Nah, baik, jadi kesimpulan untuk task yang pertama ini ialah host discovery adalah fondasi sebelum kita melangkah ke pemindaian, kerentanan yang lebih dalam. Dengan mengetahui target mana yang live, pemetaan jaringan menjadi jauh lebih terarah. Demikian pengantar untuk Nmap Live Host Discovery atau task yang pertama ini. Nah, karena di sini tertulis no answer needed, maka langsung kita klik cek dan lanjut ke task berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke task kedua, subnetworks. Nah, untuk menjawab skenario pada task ini, terdapat 3 konsep utama yang perlu diingat. Yang pertama ialah protokol ARP. Ini digunakan komputer untuk mencari alamat fisik, seperti MAC address perangkat lain, dengan cara mengirimkan pesan broadcast ke jaringan. Kemudian yang kedua ialah sifat subnet. Pesan broadcast ARP akan menyebar dan terlihat oleh semua perangkat yang berada di dalam satu segmen jaringan atau subnet yang sama. Kemudian batas router. Router berfungsi menghubungkan antar subnet, tetapi ia akan memblokir pesan broadcast. Artinya pesan pencarian ARP tidak akan pernah bisa menyeberang ke jaringan lain. Nah, berdasarkan ketiga prinsip tersebut, berikut adalah cara menjawab setiap skenario simulasinya. Nah, pada pertanyaan yang pertama di sini tertulis how many device can see the ARP request. Nah, cara menjawabnya ialah yang pertama kita scroll kembali ke atas, kemudian kita klik view site untuk membuka simulator jaringan. Nah, lalu pada panel send paket, atur parameter from komputer 1 to komputer 1, paket tipe ke ARP request. Dan data kita atur ke komputer 6. Nah, kemudian kita klik send paket. Nah, kemudian kita hitung jumlah perangkat, komputer, server, atau router yang menyala atau menerima paket di dalam lingkaran jaringan yang sama dengan komputer 1. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, karena di sini yang muncul 4,
maka kita akan isi dengan jawaban 4. Kemudian kita klik cek. Nah, kemudian ke pertanyaan yang kedua. Did komputer 6 retrieve the ARP request? Jawabannya J atau N. Nah, karena ketika kita send paket tadi tidak sampai ke komputer 6, maka jawabannya adalah no atau N. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, jadi cara menjawabnya itu yang pertama kita sesuaikan kembali parameter di panel send paket. Yang from kita isi dengan komputer 4. Kemudian to komputer 4. Paket type ARP request dan data dengan komputer 6. Baiklah. Pertanyaannya ialah how many device can see the ARP request? Untuk mengetahui jawabannya, kita klik send paket. Nah, setelah kita klik send paket, lalu kita hitung berapa banyak perangkat yang menerima paket tersebut di dalam lingkaran subnet tempat komputer 4 berada. Lalu kita isi angkanya. Karena di sini ada 4, maka kita isi dengan 4. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Ialah did komputer 6 reply to the ARP request? Nah, pada skenario ini komputer 4 dan komputer 6 berada di dalam subnet yang sama. Maka pesan broadcast pencarian berhasil mencapai komputer 6 secara langsung tanpa diblokir oleh router. Setelah komputer 6 memverifikasi bahwa dirinya yang sedang dicari, ia akan langsung mengirimkan balasan ARP reply berisi informasi MAC address-nya kepada komputer 4. Maka kita isi dengan jawaban iya. Nah, berikutnya kita masuk ke task ketiga. Baiklah, jadi sini saya akan menjelaskan poin utamanya saja, yaitu yang pertama di sini ada list. Jadi di list ini kita hanya menuliskan IP atau domain satu per satu tanpa dipisahkan oleh spasi. Kemudian yang kedua itu range, yaitu menggunakan tanda hubung. Seperti contohnya itu 10.11.12.15. Kemudian yang ketiga ialah subnet, yaitu menggunakan notasi mask. Seperti contohnya itu machine_IP/30 ini. Kemudian selanjutnya ialah list scan, yaitu min SL. Ini fitur yang sangat penting. Perintah ini hanya menampilkan daftar target yang akan dipindai tanpa mengirimkan paket serangan ke target. Dan ini berguna untuk verifikasi target agar tidak salah sasaran. Kemudian yang terakhir ialah min-n atau yang disebut dengan skip DNS. Jadi di Nmap secara default melakukan reverse DNS. Nah, gunakan min-n jika ingin proses lebih cepat dan tidak ingin meninggalkan jejak log di server DNS target. Baiklah, jadi untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, saya akan menggunakan terminal Kali Linux yang sudah terhubung ke VPN Trahecme. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita akan mengetikkan perintah berikut di terminal Kali Linux, yaitu nmap min SL min kemudian 10 12 13 /29. Nah, /29 di sini berfungsi untuk membagi jaringan menjadi blok berisi 8 IP. Nah, blok untuk IP ini dimulai dari 8 sampai 15. Lalu Nmap akan mencantumkan semua IP dalam blok tersebut. Kemudian kita klik enter. Nah, baiklah di sini sudah muncul sesuai dengan pertanyaan yang pertama ialah apa IP yang pertama kali yang akan muncul ketika kita melakukan scan. Di sini dapat kita lihat bahwasanya
IP-nya ialah 10.10.12.8. Nah, inilah kemudian yang akan kita jawab. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu how many IP address will Nmap scan if you provide the following range? Dengan range berikut. Nah, cara kita menjawabnya, kita pertama ketikkan di terminal kita dengan perintah berikut. Nah, di sini sudah muncul jawabannya, itu ada 6.400 IP address. Lalu langsung kita masukkan jawabannya. Nah, baik, untuk task berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Sekarang kita masuk ke task 4, Discovering Live Host. Di modul ini kita diminta untuk melihat langsung bagaimana Nmap dan protokol jaringan bekerja di belakang layar menggunakan simulator. Mari kita langsung kerjakan soal-soalnya dengan mempraktikkannya di topologi sebelah kananmu. Untuk skenario pertama, soal meminta kita mengirim paket dari komputer 1 ke komputer 3 dengan tipe ping request. Perhatikan baik-baik animasi paketnya. Mari kita jawab 3 pertanyaan pertama. Apa tipe paket yang dikirim komputer 1 sebelum ping? Bisa kita lihat, tadi ada paket warna biru menyebar. Itu adalah ARP request. Komputer 1 harus bertanya dulu alamat fisik MAC address dari komputer 3. Jadi jawabannya adalah ARP request. Pertanyaan kedua, apa tipe paket yang diterima komputer 1 sebelum bisa mengirim ping? Setelah bertanya, tentu ada balasan dari target. Balasan tersebut adalah ARP respon. Jadi jawabannya itu. Pertanyaan ketiga, berapa banyak komputer yang merespon ping request tersebut? Karena ping dikirim secara spesifik ke target, maka yang merespon hanya target itu sendiri. Jadi jawabannya adalah 1. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu melakukan ping beda jaringan. Ubah from menjadi komputer 2 dan to menjadi komputer 5. Tetap menggunakan ping request. Perhatikan aliran datanya. Di sini terjadi 2 kali proses pencarian alamat ARP. Angkat pertama yang merespon ARP request pertama. Saat komputer kedua mengirim ARP, yang membalas bukanlah target komputer 5, melainkan router. Router ini bertindak sebagai gerbang pembatas jaringan. Jadi jawabannya adalah router. Pertanyaan kelima, siapa perangkat pertama yang merespon ARP request kedua? Setelah paket sampai di router, giliran router yang harus mencari di mana komputer 5 berada. Router mengirimkan ARP request kedua ke jaringan bawah, dan yang membalasnya tentu saja adalah komputer 5 itu sendiri. Nah, kita sekarang sampai di pertanyaan terakhir. Kalau kita kirim ping request sekali lagi, apakah sistem butuh
ARP request baru, mari kita buktikan. Pengaturannya tidak saya ubah, saya langsung klik send paket sekali lagi. Perhatikan, kali ini paket langsung meluncur tanpa ada proses ARP lagi. Mengapa? Karena pakai jaringan kita pintar. Mereka sudah menyimpan MAC address yang baru saja dijadi ke dalam memori ARP cache. Jadi jawabannya adalah 9, tidak butuh ARP request baru. Sekarang kita lanjut ke task 5, Nmap host discovery using ARP. Di task 5 ini kita dihadapkan pada skenario yang sangat sering terjadi saat kita melakukan penetration testing di dunia nyata. Berapa banyak perangkat yang bisa kita temukan di jaringan ini hanya dengan mengandalkan ARP request? Mari kita buktikan menggunakan simulator sesuai instruksi pada soal. Di bagian COM saya pilih komputer 1. Di bagian TOO saya pilih juga komputer 1. Mengapa komputer 1? Ini adalah trik simulator untuk menandakan bahwa kita sedang mengirim pesan secara broadcast. Dan paket type-nya kita set ARP request. Di kolom data, soal meminta kita mencoba memanggil ke 8 perangkat lain satu persatu, mulai dari komputer 2 hingga router dan switch. Set. Komputer 4 set. Komputer 5 set. Komputer 6 set. Sekarang router. Sekarang bayangkan saya menjalankan pemindaian ini. Pertanyaannya, how many device can discover using ARP request? Berapa banyak perangkat yang bisa ditemukan? Ingat konsep penting dari task 4 tadi. ARP request tidak bisa melewati router. Router bertindak sebagai tembok pembatas untuk broadcast ARP. Jadi, ketika komputer 1 berteriak mencari perangkat menggunakan ARP, teriakannya hanya akan terdengar di area jaringan lokal bagian atas ini saja. Pertama, komputer 2 akan membalas. Kedua, komputer 3 akan membalas. Dan ketiga, antarmuka interface dari router yang menghadap ke atas juga akan membalas. Apakah komputer 4, 5, 6, dan switch tidak di bawah sana akan merespon? Tidak, karena pakai ARP kita diblokir dan tidak diteruskan oleh router ke bawah. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ini adalah 3 perangkat. Sekarang kita lanjut ke task 6, Nmap host discovery using ICMP. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kelemahan utama ARP adalah tidak bisa melewati router. Lalu, bagaimana jika target kita berada di jaringan publik atau di luar subnet kita? Disinilah kita menggunakan protokol ICMP atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah P. Cara paling lurus dan mendasar adalah menggunakan ICMP echo request, Nmap di Nmap. Kita menggunakan flag min PE. Bisa dilihat di layar. Perintahnya adalah Nmap min PE min SN target. Oh ya, sebagai catatan penting, parameter min SN di sini sangat krusial. Parameter ini memberitahu Nmap, tolong lakukan host discovery saja. Jangan buang waktu melakukan port scanning.
Jika target hidup dan tidak ada dinding API atau firewall yang menghalangi target, akan membalas dengan ICMP echo reply. Sangat sederhana. Tapi kenyataannya di lapangan tidak semudah itu. Sistem operasi modern seperti versi terbaru Windows atau sistem yang dilindungi firewall ketat secara default akan memblokir paket ICMP echo biasa. Jika kita hanya mengandalkan min.pe saja, target yang sebenarnya hidup akan terlihat mati atau offline. Sebagai seorang analis keamanan, kita harus punya trik lain. Nmap menyediakan opsi min.pp untuk mengirimkan ICMP timestamp request. Bisa kita lihat di tangkapan layar Warshad ini, alih-alih mengambil pin biasa, kita bertanya kepada target, jam berapa di sistemmu sekarang? Banyak firewall yang salah dikonfigurasi dan memblokir ping standar, tapi lupa memblokir permintaan timestamp ini. Jika target membalas jam sistemnya, boom, kita tahu host tersebut hidup. Pendekatan ketiga adalah menggunakan ICMP address mask. Dengan plug min.pm, ini meminta informasi subnet mask dari target. Namun, mari kita perhatikan tangkapan layar di terminal yang di bawah ini. Walaupun sebelumnya kita tahu ada 8 host yang hidup, saat di-scan menggunakan min.pm, hasilnya 0 host up. Mengapa? Karena firewall yang pada target ternyata memblokir tipe paket spesifik ini. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Jika satu jenis paket diblokir, kita harus fleksibel dan mencoba jenis paket lain. Dari penjelasan ketiga metode tadi, kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir task 6 ini. Pertama, opsi apa yang digunakan untuk menyuruh Nmap menggunakan ICMP timestamp? Jawabannya adalah min.pp. Lalu option apa untuk menggunakan ICMP address mask? Sesuai yang kita bahas sebelumnya, jawabannya adalah min. Dan terakhir, opsi apa untuk menggunakan standar ICMP echo ping biasa? Jawabannya adalah min.pe. Task selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rajul Ahya. Baik, saya akan melanjutkan ke task ke-7. Baik, metode pertama adalah TCP SCN ping yang dengan menggunakan flag min.ps. Kawan-kawan pasti ingat konsep TCP three-way handshake, yaitu SCN, SCN ACK, dan ACK. Nah, Nmap itu memanfaatkan three-way handshake itu. Jadi Nmap akan mengirimkan paket SCN. Dia seolah-olah ingin membuka koneksi. Nah, jika target hidup dan portnya terbuka, ia akan membalas dengan SCN ACK. Begitu target membalas, Nmap sudah tahu target itu hidup, dan Nmap akan langsung memutuskan koneksi atau tidak melanjutkan handshake. Jadi ada satu hal yang penting di sini. Jika kita menjalankan Nmap sebagai privilege user, misalnya itu menggunakan sudo atau root, Nmap bisa langsung memutuskan koneksi sepihak. Namun, jika kita menggunakan akun unprivileged atau akun biasa, sistem operasi akan memaksa kita untuk menyelesaikan three-way handshake secara penuh. Jadi, TCP SCN ping ini adalah satu-satunya metode TCP ping yang bisa dijalankan tanpa root. Yang kedua, ada TCP ACK ping. Metode TCP ACK ping ini dia menggunakan flag min.pa. Jadi ini adalah trik yang cukup bisa dibilang usil. Jadi Nmap itu tiba-tiba mengirimkan paket ACK ke target. Target itu akan bingung karena sebelumnya tidak ada proses perkenalan atau SCN tadi. Karena bingung,
target yang mematuhi aturan TCP akan merespon dengan paket RST atau yang itu reset. Balasan RST inilah yang dijadikan indikator oleh Nmap bahwa mesin tersebut menyala. Berbeda dengan SCN ping tadi, untuk bisa membuat paket ACK modifikasi ini, kita wajib menggunakan akun privilege. Itu harus pakai sudo. Metode yang ketiga adalah UDP ping. Di sini UDP ping ini menggunakan flag min.pu. Karakteristik UDP itu connectionless, tidak ada balas-balasan seperti TCP. Kalau kita pakai kirim paket UDP ke port yang terbuka, target biasanya diam saja. Lalu bagaimana Nmap tahu target itu hidup? Jadi triknya itu dibalik. Nmap akan segera mengirimkan paket UDP ke port yang kemungkinan besar ditutup. Karena portnya tertutup, sistem target akan komplain dan mengirimkan pesan berupa ICMP destination undishable. Pesan komplain inilah bukti bahwa mesin targetnya ada dan hidup. Dari penjelasan tadi, kita akan menyelesaikan 3 soal dari tas ini. Yang pertama, which TCP pings can thus not require privilege store. Jadi kayak saya jelaskan tadi di awal, jawabannya itu adalah TCP SCN ping. Karena sistem akan mengizinkan proses handshake itu secara standar. Baik, yang soal kedua, scan TCP mana yang butuh akun root? Jawabannya yang kedua tadi, yaitu ACK ping. Kenapa? Karena memanipulasi pakai ACK tanpa SCN itu butuh akses tingkat rendah ke sistem jaringan. Dan soal yang ketiga, ini nih soal kombinasi. Untuk TCP SCN ping, kita menggunakan flag min.ps. Dan kita tahu secara dasar, protokol telnet itu berjalan di port 23. Jadi kita gabungkan flag dan nama portnya, menjadi berarti tadi min.ps. Min.ps kita gabungkan dengan port 23, min.ps 23. Baik, kita lanjut ke tas 8. Jadi sebelum kita memindai port atau mencari kerentanan, ada satu trik informasi yang secara bawaan itu selalu dilakukan oleh Nmap, yaitu reverse DNS. Apa tuh reverse DNS? Singkatnya, kalau DNS itu biasa mengubah nama domain, seperti misalnya http www.google.com menjadi IP address. Nah, reverse DNS ini kebalikannya. Nmap akan mengambil IP address target yang sedang menyala, lalu bertanya ke server DNS, misalnya kayak, hey, IP ini nama komputernya apa? Kenapa reverse DNS ini penting? Karena nama host atau hostname tuh seringkali memunculkan informasi berharga. Misalnya, namanya ternyata DB server utama atau router admin. Kita jadi tahu fungsi dari mesin tersebut. Pada proses DNS ini memakan waktu lama. Kalau kita ingin scan berjalan super cepat tanpa mempedulikan nama host, kita bisa menyuruh Nmap melewati langkah ini dengan menampakkan opsi min-n. Min-n ini artinya itu no DNS. Tapi ada kalanya kita berada dalam skenario sebaliknya. Kita ingin mencari tahu nama-nama perangkat di suatu jaringan, bahkan untuk perangkat yang terlihat sedang mati atau offline. Untuk memaksa Nmap melakukan reverse DNS ke seluruh IP target, baik yang hidup maupun mati, kita bisa menggunakan opsi min-r, yaitu resolve all. Kita ingin Nmap itu melakukan reverse DNS lookup untuk semua kemungkinan host di sebuah subnet dengan harapan mendapatkan informasi dari nama-namanya. Opsi apa yang harus kita tambahkan? Karena kita ingin memaksa Nmap mengecek nama seluruh host tanpa terkecuali, maka opsi yang harus kita masukkan itu adalah min-r. Baik, pada tas ke-9 ini kita hanya perlu untuk mengulang semacam mengevaluasi dari 8 tas yang sudah kita jalani tadi. Kita mulai dari Nmap bersama Pasha tadi di awal,
lalu ISAN ARP scan sampai ICMP address mask scan, dan saya dari TCP SCN ping scan sampai UDP ping scan. Jadi ada satu hal yang menjadi istilahnya itu benang merah dari seluruh perintah di tabel ini adalah penggunaan flag min-sm. Baik, jadi karena ini tidak ada yang bisa kita jawab, karena ini adalah hukuman, jadi dengan berakhirnya task 9 ini, maka selesailah sudah pemudahan modul Nmap Live Host Discovery dari kelompok kami. Cukup sekian, lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.